Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kembali lagi kita di keluarga Sakinah El Fatih TV. Sahabat El Fatih, alhamdulillah masih bersama dengan saya, host yang paling ganteng. Dan pembina rubrik keluarga Sakinah El Fatih TV, Ustadz Ahmad Samudra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. ini kalau sudah baju kuning putihnya Ustadz, itu auranya selalu keluar dan. Alhamdulillah. Iya. Warna emas atau kuning kan? Ini warna emas. Emas. Iya. Memang sengaja membeli baju membuat baju warna yang terang-terang. Ini simbol kesejahteraan. Kesejahteraan. Iya, jadi sejahtera lahir dan batin. Masya Allah. Jadi akhirnya keluarganya sakinah, ya. Tidak perlu dilihat isi kantongnya. Walaupun juga bisa membahagiakan ya. Nah, ngomong-ngomong soal tema kita hari ini, Ustaz. Ya. Ini yang bikin saya galau, yang saya dapat itu fakta suami gay. Ya. Jadi sangat banyak. Sangat banyak. Ini Banyak. terkonfirmasi ke antum juga, Ustaz? Terkonfirmasi ke saya beberapa kasus. Kasus. Ya. Ini bukan 1, 2, 3? Bukan. Kalau di grup yang saya masuki sendiri, saya sebagai peserta di situ, ada puluhan ribu kasus Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Itu untuk satu grup, belum grup-grup yang lain. Ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya hal ini bisa jadi apa ya? Kan kalau dipikir suami normal dikira. Iya. Apa kira-kira, Ustaz? Jadi kita lihat begini, ada suami yang dia ternyata memang gay sebelum dia menikah. Oh, gay sebelum menikah. Ya, jadi si calon istri tidak tahu kalau calon suaminya itu gay. Yes. Pada saat menikah ketahuan, karena ada kan memang yang dia menikah sebenarnya bukan karena cinta sama perempuan, hanya ingin dapat status sebagai suami. Tidak cinta, tapi hanya dapat status. Iya, hanya ingin dianggap bahwa dia punya pasangan supaya masyarakat tidak curiga kalau dia punya penyimpangan. Ya, Si sehingga laki-laki ya dalam kehidupan rumah tangga jalan berbulan-bulan, dia tidak memberikan nafkah ke istrinya kan? Tapi normal saja. Ada suami, ada istri, ada anak kan? Ada yang tidak punya anak karena dia tidak berhubungan, tidak menyentuh istrinya. Ya, tidak menyentuh. Nah, ini kan cepat ketahuan. Oke. Ya, ini cepat ketahuan biasanya kalau suami tidak berubah maka pernikahan ini cepat bubar. Yang kedua, ada tipe gay sebenarnya di awal, tapi dia masih bisa berhubungan dengan istrinya. Oleh biseks lah kan. Masih bisa berhubungan, punya anak. Nah, ini biasanya ketahuannya lama. Ini malah lama. Ada yang biasa ketahuan baru 10 tahun, ada yang 15 tahun baru ketahuan. Ya, ada juga suami itu awalnya normal. Awalnya normal. Okay. Setelah menikah punya beberapa anak, kemudian dia berubah menjadi gay dengan beberapa motif, dengan berbagai macam motif. Ya. Terus dengan motif apa? Ada motif ekonomi, kan gitu. Kemudian ada motif coba-coba. Penasaran. Iya. Jadi seperti itulah modelnya. Ada 3 yang tadi bahwa inilah yang menjadi penyebab penyimpangan. Ada yang hanya sebatas status saja, ada yang memang hanya sebatas mencoba-coba dengan yang mereka dan segala macam ya dengan itu. Nah, ketika hal ini ditahu sama istri dengan tidak berubah, yang paling lama ada berapa tahun yang cepat ditahu? Ada yang tahu itu misalnya 4 bulan sudah tahu. 4 bulan. Ya, ada 4 bulan. Tergantung setiap keluarga ya. Dan ada juga laki-laki itu tidak pintar menyimpan rahasianya. Kan orang-orang begini dia sangat ketat dia menyimpan dirinya, informasi tentang dirinya bahwa dia itu gay atau bukan. Kalau dia jago menyimpan informasi bisa ketahuan biasa 10 sampai 20 tahun. Tapi kalau tidak pintar menyimpan informasi biasa berapa bulan sudah ketahuan. Atau bukan karena menyimpan informasi, tapi karena memang tidak menyentuh istrinya, sehingga istrinya kan curiga dari awal. Kenapa tidak disentuh? Iya. Siapa tahu penyakit karena penyakit. Kalau penyakit kan biasanya dia ke dokter. Ya, ke dokter kan untuk diobati. Ya, dan sama pasangan pun tidak ada masalah. Biasanya kan kalau yang begini mereka konsul ke dokter untuk berobat. Tapi kan kalau gay tidak mau berobat. Iya. Dia menganggap bahwa itu normal-normal saja. Ya.
Seperti apa sebenarnya, Ustaz? Apakah ini atau penyakit, gangguan jiwa, atau apa sebenarnya seperti ini? Penyebab seseorang menjadi gay itu banyak kan. Pertama ada di masa kecilnya itu dia korban. Dia korban, dia korban. Dia korban pedofilia kan. Akhirnya dia trauma. Dia trauma. Terbawa sampai besar. Besar itu kadang dia menjadi pelaku juga, predator. Dia menjadi predator. Predatornya dia kan berhubungan dengan laki-laki lain. Yang kedua, dia korban. Korban. Kemudian ketika dia korban, dia merasa kok enak. Itu sentuhan pertama. Akhirnya dia tidak tertarik sama perempuan. Dia hanya tertarik sama laki-laki. Dia menikah karena dipaksa oleh keluarga atau dipaksa oleh keadaan. Misalnya dia pegawai negeri. Nah, dia anggota kesatuan tertentu. Sehingga dia harus menikah supaya komandan dan pimpinan tidak curiga. Ada juga orang menjadi gay itu karena motif ekonomi. Dia tidak punya duit, tidak punya ditawari ya untuk berhubungan dengan laki-laki, dibayar, akhirnya dia mau. Lalu yang terjadi, Ustaz, ketika ini dibiarkan di tatanan masyarakat kita, apa yang akibat kedepannya? Yang pertama dari sisi kesehatan. Kesehatan. Dari sisi kesehatan itu kan pelaku gay ini yang paling banyak mengidap HIV/AIDS. Ya, jadi HIV/AIDS itu sangat besar sebarannya di kalangan gay. Termasuk LGBT gitu ya? Termasuk LGBT. Tapi yang paling banyak gay. Yang paling banyak gay sebenarnya. Jadi paling banyak gay lah yang mengidap HIV/AIDS. Ya, selain jarum suntik yang paling tinggi itu adalah gay. Nah, kemudian yang kedua, dengan keberadaan keluarga-keluarga seperti ini, maka tentu secara mental akan berdampak ke istri. Nah, istri akan down mentalnya macam-macam, akhirnya muncul masalah sosial. Kalau dia tahu awal, mungkin barangkali dia masih bisa dengan terapi ya, Ustaz ya. Yang paling parah ini kalau ternyata sudah puluhan tahun. Ya, dan ada yang kasihan kan, puluhan tahun baru dia tahu kalau suaminya itu gay. Dan kemudian si istri ini kan khawatir. Akhirnya dia ke dokter untuk tes HIV/AIDS. Ternyata si istri positif. Menular dia tertular dari suami. Ya, hanya di situ dia bingung antara menggugat cerai atau seperti apa. Mau cerai juga sudah tidak mungkin karena sudah jadi aib. aib dan sudah sakit. Dalam kondisi seperti itu kan mentalnya sangat tertekan. Dia kebingungan. Iya. Akhirnya dari penyakit mental melahirkan penyakit fisik. Iya. Dan itu banyak. Saya kaget juga. Saya kira penyakit 1-2, ternyata antum bilang dalam satu grup saja itu bisa sampai puluhan ribu. Nah, itu kan di Indonesia pernah ditemukan kan, ada pelajar kan sudah jadi gay. Bahkan di Indonesia itu ada gay itu ngumpul bikin grup-grup WA per kecamatan. Ada grup-grup WA per kecamatan di Indonesia. Pada saat itu ya menjadi bahan cerita atau berita di televisi. Dan saya sendiri waktu menangani kasus ibu-ibu, dia cerita seperti itu. Suaminya itu ketahuan gay ketika mereka sudah punya anak 3 orang. Padahal itu di kabupaten, bukan di kota-kota besar, bukan di Makassar. Bukan masyarakat urban ya? Bukan, mereka orang-orang di kampung. Jadi dianggap misalnya ya tidak mungkin lah kalau hal-hal seperti itu ada di kampung gitu. Nah, menariknya kira-kira Ustaz, apa yang harus diwaspadai? Ya baik itu dari segi perempuannya sebelum jadi istri, terus kalau jadi istri pun juga seperti apa. Ini kan kalau kita bilang tadi, akhirnya kalau jadi korban AIDS, terus mau juga ceraikan serba salah, akhirnya dia terjebak yang saya bisa katakan bahwa dia terjebak di lingkaran setan. Nah, kira-kira apa yang perempuan kan sini jadi korban. Korban. Kalau perempuan dilamar oleh seorang laki-laki, itu kan dalam hadis disebutkan lihat iman dan akhlaknya. Kalau imannya baik, akhlaknya baik, terima. Ini harus ditambah. Lihat juga kecenderungan seksualnya. Iya, jadi kan cerita bahwa ada laki-laki dijodohkan dengan perempuan, itu diterima karena si ikhwan ini, si laki-laki ini godul basor. Tidak mau melihat perempuan, selalu tunduk. Ternyata tadi sama laki-laki.
Saya kira marah tuh. Iya kan? Dia jaga pandangan. Tidak semua laki-laki yang godul basar itu normal. Nah, kalau ada laki-laki lewat perempuan tidak tertarik, kasih lewat laki-laki. Kalau laki-laki dia lihat waktu tidak normal. Aduh, saya tidak boleh depan itu. Bahaya. Tapi saking luar biasanya keadaan sekarang dan itu menjamur, bukan berarti orang yang betul-betul kuat dari segi agama dan paham itu jadi korban tadi. Banyak juga kasus laki-laki itu taat beribadah. Tapi ternyata dia punya penyimpangan. Penyimpangan orientasi itu di luar dari hal-hal yang pilar kemarin ya. itu di luar pembahasan ya. Tapi dari karena fokus kita di gay, bahwa itu ternyata tidak bisa kita meremehkan hal ini. Tidak ada gitu begitu. Ini yang perlu kita hilangkan, Sandi. Ya, sangat banyak kan contoh kasus banyak. Cuma kan tidak terekspos karena malu kan, betul, menjadi aib keluarga. Jadi perempuan pertama kalau ada yang lamar, pastikan bahwa laki-laki itu laki-laki yang maco, ya kan? Makanya jangan lihat gemuknya, lihat maco, yang maco kan. Kemudian yang kedua, kalau sudah menikah, tetap istri itu bukan waspada ya, tetap istri itu harus dekat dengan suami. Mengontrol bahwa pergaulan. perilakunya itu ya tetap wajar. Kalau misalnya suami tiba-tiba suka nonton film porno yang sama-sama gay ya, itu indikasi. Atau suami misalnya kalau boncengan dengan istri tidak mesra, tapi kalau boncengan dengan teman laki-lakinya mesra, wah itu indikasi. Itu juga bisa dilihat dari pesan-pesan WA-nya misalnya. Iya, bisa. Jadi yang paling banyak terungkap itu pesan-pesan WA, kemudian foto-foto dan video-video yang mereka koleksi. Dia save namanya Anti, ternyata Anto. Anti kita tahu ini macam mana, ternyata Anto. Dia bukan maaf ya, bukan maksud. Tapi lah artian itu yang harus kita kontrol sebagai seorang istri. Ya, jadi ceritanya ada kebanyakan sebenarnya suami-suami yang gay itu punya gejala, misalnya dia tidak terlalu tertarik dengan istrinya. Kalau mau berhubungan itu dipaksa atau sangat jarang sekali. Intinya dingin lah ke istri. Dingin. Tidak reaktif. Iya, jadi indikasi yang paling kentara seperti itu. Dia dingin. Nah, istri. Jadi kalau sudah semua terlanjur dan ini jadi takdir hidup seorang perempuan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau suami terbukti gay kan, maksudnya suami itu punya pasangan laki-laki dan berhubungan badan, maka secara syariah istri gugat cerai. Itu bisa langsung harus istri yang menggugat. Tapi kata suami enggak mau aja. Ya kan nanti di pengadilan ditentukan. Yang penting istri punya bukti kalau memang itu yang dijadikan sebagai alasan kasus itu diajukan ke pengadilan. Gugatan itu maju di pengadilan karena suami melakukan penyimpangan orientasi seksual, istri harus punya bukti. Direkam semua ya kan? Buktinya. Kalau suami itu bukan gay sebenarnya, hanya kecenderungan tertarik sama laki-laki, tidak punya pasangan dan tidak berhubungan, ya ini jangan gugat cerai. Diterapi, diajak ke psikiater atau diajak ke ustaz ya, ke kiai untuk dibimbing agar kecenderungannya itu kemudian berubah atau menghilang. Tapi bukan berarti semua yang cenderungan misalnya melambai suaminya itu dikatakan tidak, itu bukan gejala yang pasti bahwa laki-laki yang secara fisik ya punya lambai mirip perempuan, gayanya, cara berjalannya dan cara duduknya itu tidak otomatis dia adalah gay, karena banyak juga gay kelihatan macho. Betul. Fitness. Saya pernah alami. Ngeri. Antum pernah alami bagaimana maksudnya? Anda. Pernah alami karena pernah ngelihat bagaimana aktivitasnya. Jadi kan di tempat-tempat gym ya, tempat-tempat fitness itu kadang tempat ngumpul mereka, sekalipun tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi kan ada banyak fakta, misalnya kayak di berita-pemberitaan yang ada kan, ada sampai puluhan orang ditangkap gara-gara perilaku menyimpan seperti itu. Kan mereka juga menjaga kebugaran kan, kan bagaimanapun misalnya gay
gay kan tetap ada yang bersikap sebagai laki-laki, ada yang bersikap sebagai perempuan, ada yang menganggap dirinya perempuan, ada yang menganggap dirinya tetap sebagai laki-laki, tapi kecenderungannya kepada laki-laki. Nah, kalau ini dia masih bisa berhubungan dengan istrinya. Yang tidak bisa adalah seorang laki-laki yang menganggap dirinya perempuan. Walaupun tidak melambai. Walaupun tidak melambai. Iya. Di posisi itu. Dan memang ini kita bisa katakan harus tetap berhati-hati menyikapi setiap problem ini. Dan jika kalau dikatakan ada di sekitaran kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi kan antum bilang soal istri ya minta cerai. Iya. Kalau terbukti suaminya itu gay, punya pasangan dan sudah berhubungan badan, ya gugat cerai. Secara agama gugat. Nah, ketika dia masih bisa sembuh kalau dia ternyata ngaku dan bertobat, itu tentu sisa dibimbing. Tapi harus dipastikan memang betul-betul bertobat, karena orang-orang seperti ini kadang susah dipercaya. Namanya penyakit nih. Iya. Nah, itu tadi seperti Ustaz, bagaimana kira-kira ketika ada di sekitaran kita, ketika kita tahu ini begini perilakunya, apakah masih bisa disembuhkan atau dibiarkan saja? Ini kan penyakit. Penyakit itu potensi sembuhnya ada selama dia diobati dan selama dia mau berobat. Tapi kalau dia tidak mau berobat, ya tidak bisa sembuh. Tapi kebanyakan tidak mau berobat. Tidak mau berobat. Iya. Ya saya takutkan Ustaz, setelah acara ini banyak yang konsul sama kita. Ya silakan, enggak masalah. Iya, kita bimbing. Kita bimbing ya, dibimbing. Misalnya ketika ada problem seperti apa yang Anda harus perhatikan, keluarlah dari lembah. Ya, jadi memang orang-orang seperti ini tidak bisa sembuh hanya dengan ceramah. Dia harus ada bimbingan, ya. Bimbingan step by step itu dibimbing supaya dia berubah. Pertama tidak harus meninggalkan dulu komunitasnya. Kalau perlu dia buang semua kontak dan ganti nomor. Tapi kan kalau bisa dikatakan masuk di ranah itu kehidupan itu sangat posesif kan. Kita pernah kan beberapa tahun lalu ya tahun lalu itu kan ada kasus pembunuhan yang melibatkan puluhan orang. Nggak usah yang lalu. Berapa bulan lalu pembakaran seorang jenazah itu kan. Oh iya benar-benar yang di Maros ya, yang Makassar itu kasusnya itu. Iya. Nah ini kalau bisa dikatakan sudah taraf bukan lagi masalah individu, tapi kan harusnya lebih ke luas lingkup, lebih besar lagi daripada individu. Ya ini kan kalau kita lihat kontrol, ini sudah menjadi persoalan sosial, problem sosial. Kalau ini dibiarkan, ini kan pertama akan menyebarkan penyakit. Iya. Yang kedua merusak hubungan rumah tangga. Yang ketiga muncul tindakan kriminal. Betul. Nah, sehingga tidak cukup hanya melibatkan psikiater, ya, atau orang-orang tertentu. Negara harus berperan penting. Jadi negara harus tegas melarang LGBT itu di Indonesia. Jangan justru memberikan ruang atau memberikan kesempatan atau pemakluman atau biasanya pembiaran kan? Ya, atau biasanya dirubah katanya dengan halus ya. Iya kan di Indonesia ini terjadi banyak perubahan kata. Kayak terbaru kan kumpul kebo diganti dengan kohabitasi. Oh, kohabitasi halus gitu ya. Jadi diperhalus. Seakan-akan ini tidak masalah. Tidak masalah, jadi menikah tanpa status itu kohabitasi. Iya. Kalau kita dulu kan kumpul kebo. Iya, betul. Nah, apalagi dengan adanya gaya hidup yang bebas ini mengakibatkan orang antipati dengan individu-individu yang lain. Tidak mau itu kan urusan pribadi. Kan selalu dilempar begitu. Indonesia ini kan ikut terpapar paham individualis ya dari luar, termasuk LGBT kan. Bagaimana kita lihat propaganda LGBT dari luar itu terus dikembangkan di Indonesia. Bahkan ada upaya untuk merubah undang-undang agar keberadaan mereka itu diakui ya sebagai warga negara. Sehingga kita lihat misalnya sudah ada peluang mereka itu punya kolom sendiri di KTP. Gitu. Ini kan kalau ini dibiarkan terus, negara ini bisa rusak. Gitu. Belum dari sisi agama kita lihat di masa lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum ya umat Nabi Lut ya karena perilaku seperti itu. Kaum Sodom ya. Ya bagaimana mereka melakukan hal-hal yang dan sebenarnya perkara seperti ini bukan baru dari dulu sejak nama perkara lama, tapi saat ini sangat marak. Ya, dan mereka berani memperlihatkan dirinya. Itu kan
dari mana kita lihat atau mengatakan mereka berani? Karena mereka berani menyebarkan video-video mereka. Iya. Dan mereka pun merasa bahwa ini adalah manusiawi. Gitu. Ya. Dan itu yang saya selalu lihat. Oh, begini cara kerja orang-orang yang pro dengan kebebasan. Mereka menganggap bahwa ini kan manusia. Padahal sebenarnya itu sudah sangat merusak kemanusiaan sendiri ya. Dia mencoba meracuni pikiran manusia supaya itu diterima bahwa itu adalah takdir. Padahal kan itu bukan takdir, itu penyakit gitu yang harus disembuhkan. Iya, penyakit yang dipilih dan akhirnya menjadi penyakit lain untuk orang lain. Ya, menjadi penyakit sosial. Penyakit sosial yang ya kalau bisa dikatakan kalau ini dibiarkan gawatnya ya bisa mengakibatkan ya orang lain juga terpapar. Kerusakannya sangat banyak kalau ini dibiarkan. Misalnya laki-laki sama laki-laki dibiarkan. Itu kan anak perempuan tidak laku. Mohon maaf ya, tidak laku. Kemudian terjadi lost generation karena tidak ada kelahiran. Iya. Jadi banyak sekali problem yang muncul. Belum lagi penyakit dan lain-lain. Jadi ini harus ditahan, harus dikendalikan, kemudian dilakukan pembinaan, pembinaan terhadap orang-orang yang sudah terlanjur terpapar, ya paham dan penyakit LGBT ini. Kemudian propaganda LGBT itu juga kemudian diantisipasi. Harus dihentikan, karena ya kalau bisa katakan kampanye-kampanye yang ada itu terus dilakukan, bahkan bukan di tingkatan orang artis saja ya orang public figure, tapi juga ke ranah masyarakat, bahkan sampai ke influencer. Itu banyak sekali sekarang yang konten-konten yang dimana itu antara pasangan laki-laki itu digambarkan seperti itu. Terakhir Tad, kalau saya katakan apa yang harus dan sikap kita ini sebagai masyarakat umum itu harus membentengi masalah-masalah seperti itu. Ya, yang pertama dari keluarga dulu. Dari keluarga. Sejak kecil, Rasul sudah mengajari anak-anak itu kalau 7 tahun dipisah tempat tidur, perempuan dan laki-laki. Laki-laki sesama laki-laki tidak boleh tidur dalam satu selimut yang sama. Ya, tidak boleh, karena itu tadi yang dikhawatirkan, terjadi sentuhan, kemudian dia merasa nyaman. Akhirnya dia tertanam dalam alam bawah sadar bahwa sentuhan sesama laki-laki menjadi nyaman. Karena bilang murim gitu. Itu bahayanya. Kemudian yang kedua, anak-anak itu dibedakan permainannya. Iya, laki-laki ya mainan laki-laki ya, olahraga, bela diri kan dan sebagainya. Kemudian perempuan diajari sebagaimana kodratnya sebagai perempuan. Menjahit, memasak, mencuci, ya kan, seperti itu. Kemudian lingkup pergaulan, kalau sudah remaja, pergaulan anak-anak itu kemudian diperhatikan. Gitu. Dan yang terakhir, kalau ada anak gadis, anak perempuan di rumah, ada yang melamar, pastikan dulu informasi yang lengkap tentang si laki-laki itu. Bagaimana track recordnya. Ya, bukan hanya akhlak dan imannya, tapi juga kecenderungan seksualnya. Dan itu harus dikasih tahu ke orang-orang yang terdekatnya. Ya, bisa dicari tahu dan bisa kan juga dengan diwawancarai kan. Dari bertanya-tanya kita sudah bisa menduga orang ini menyimpang atau lurus. Iya, jangan hanya dilihat itu ganteng karena dia kayak mirip si opo-opo, ternyata deh. Atau Godul Basor, tapi Godul Basor yang salah. Dia Godul Basor, aja pendangan ternyata. Lewat, nggak mau nih. Wah, Allah, ini kerusakan yang dan fitnah-fitnah yang terjadi di zaman sekarang ya. Dan memang kita harus betul-betul minta perlindungan sama Allah. Mudah-mudahan tidak ada orang-orang yang kita sayang di sekitar kita itu terjadi hal yang seperti ini. Amin. Insyaallah. Makasih Ustaz Ahmad Samudra. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di program berikutnya. Nah, itu tadi bincang kita dengan pembimbing keluarga Sakinah, dan kami terus mengajak teman-teman yang ingin interaktif maupun bertanya, silahkan ke Instagram Ustaz Ahmad Samudra ID ya. Terus ada juga YouTube-nya beliau juga ya Ustaz ya. Sama juga kalau perlu kita akan share nomor telepon konsultasi free ke beliau, dan insyaallah kita akan dibimbing sama pembimbing Republik Keluarga Sakinah kita di El Fatih TV. Terima kasih dari saya.
Semoga di segmen berikutnya kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.